Halo penggemar film, jumpa lagi dengan saya Elma. Kali ini saya mau menceritakan sebuah film India yang berjudul Sultan. Film ini baru aja tayang di tahun 2021 loh. Nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja yuk kita mulai alur ceritanya. Film ini menceritakan kisah dari seorang anak laki-laki yang diberi nama gaulnya itu Sultan. Tapi kalau nama aslinya adalah Vikram. Sultan diceritakan menjadi seorang laki-laki yang kuat dan ahli bela diri. Dia lahir dan besar dalam lingkungan preman. Karena memang ayahnya Sultan adalah seorang pimpinan preman. Dia bernama Setupati. Dia adalah orang yang paling ditakuti di daerahnya. Karena pekerjaan kesehariannya tidak pernah lepas dari aksi kekerasan. Dulu, sebelum Sultan lahir, ibunya pernah berpesan kepada suaminya untuk bisa menghentikan pekerjaan premanismenya itu. Karena dia tidak mau kalau anaknya nanti akan menjadi seperti ayahnya, yang hidupnya penuh dengan kekerasan. Namun pada suatu malam, di saat orang-orang sedang tertidur, ada sekelompok orang yang mau membakar rumah Setupati. Tapi untung saja, bayi Sultan yang masih dalam kandungan menendang perut ibunya, sehingga membuat ibunya langsung berteriak, yang membuat orang-orang seisi rumah yang sedang tertidur langsung terbangun. Jadi mereka bisa melakukan perlawanan ke penjahat-penjahat yang ingin membakar rumah. Pada saat orang-orang yang lagi terlibat perkelahian, terdengar suara si ibu yang sedang merintih kesakitan karena mau melahirkan bayi Sultan yang kondisinya terlilit tali pusar. Setelah beberapa saat kemudian, bayi Sultan dapat lahir dengan selamat. Namun tidak dengan ibunya. Cerita berlanjut, di mana Sultan dibesarkan tanpa seorang ibu. Dia tumbuh besar dengan ayah dan saudara-saudaranya, yang profesi mereka semua adalah seorang preman. Dan tentunya Sultan juga diajarkan kehidupan seperti mereka. Jadi tidak aneh kalau saat besarnya Sultan bisa kuat dan ahli bela diri. Setelah beberapa tahun kemudian, Sultan yang sudah menjadi seorang insinyur robot di kota Bombay, menyempatkan waktu untuk pulang ke kampung halamannya. Dan situasi di kampung, ayahnya Sultan sudah menyiapkan pesta besar untuk menyambut kedatangan putra kesayangannya itu. Dan sebelum Sultan tiba di rumah, Setupati kedatangan tamu dari sebuah desa bernama Kani Manur, di mana dia ingin meminta bantuan Setupati untuk mengatasi teror yang tengah terjadi di desanya, yang telah dilakukan oleh seorang yang bernama Jaya Selan. Di sini ceritanya ayahnya Sultan kan penjahat ya. Kenapa dia minta pertolongan penjahat juga? Bukannya ke polisi aja? Namun di luar dugaan, ternyata Setupati memiliki pemikiran yang berbeda, di mana dengan alasan ingin mengurangi dosa-dosanya selama ini, maka dia pun menyetujui untuk menolong orang-orang di desa tersebut. Kita lanjut ya ceritanya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, Sultan pun tiba di rumah. Setelah salam-salaman dengan ayahnya, mereka pun lanjut pesta bersama, dengan bernyanyi dan menari dengan penuh kegembiraan. Namun saat pesanan pizza tiba, ternyata orang-orang pengantar pesanan itu adalah orang-orang yang ingin mencelakai ayahnya Sultan. Mereka pun langsung melakukan aksinya dengan melepaskan tembakan. Tapi sayang, mereka semua dapat lolos dari pengejaran. Dan akibat kejadian itu, Setupati beserta beberapa anak buahnya terluka. Bahkan ada juga yang kritis di rumah sakit. Pada saat Sultan sedang berada di rumah sakit, dia bertemu dengan seorang ibu dari salah satu korban. Lalu ibu itu bercerita sambil menangis, karena dia melihat ada perbedaan perlakuan Setupati dalam mendidik anak kesayangannya dengan kedamaian. Tapi tidak dengan anak-anak lain di desanya, di mana mereka dididik untuk menjadi seorang preman. Dan dari curhatan ibu itu, akhirnya membuat hati Sultan tergugah dan merasa berdosa. Yang akhirnya dia putuskan untuk pergi dari rumahnya, lebih cepat dari yang sudah dia rencanakan. Dan di sana ada sedikit perdebatan antara Sultan dan ayahnya, karena ada perbedaan prinsip di antara mereka. Namun ayahnya berpesan pada Sultan, jika suatu saat nanti saudara-saudaranya mengalami kesulitan, maka Sultan tetap harus ada di samping mereka, karena mereka siap menyerahkan hidupnya untuk Sultan. Keesokan paginya, tiba-tiba Sultan mendapat kabar duka saat dibangunkan tidur oleh pamannya, bahwa ayahnya telah tiada. Di sini nggak diceritain penyebabnya, kenapa Setupati sampai tewas. Padahal yang tertembak itu hanya lengannya. Kita lanjut ya ceritanya. Ternyata, dalang dari aksi pengantar pizza adalah karena perintah dari komisaris polisi.
di mana ayah dan kelompoknya Sultan sudah menjadi target kepolisian untuk ditumpas. Namun Sultan berusaha untuk menyelamatkan kelompoknya itu, yang sudah seperti saudara baginya, agar mereka tidak lagi menjadi target kepolisian. Akhirnya Sultan membuat perjanjian dengan komisaris, bahwa dia akan merubah orang-orang di kelompoknya itu untuk tidak berbuat kriminal lagi. Dan komisaris pun menyetujuinya. Lalu komisaris memberikan waktu selama 6 bulan, di mana Sultan harus bisa menjaga jangan sampai selama 6 bulan itu ada kasus apapun yang masuk laporan ke kepolisian. Karena kalau sampai itu terjadi, komisaris menjamin tidak akan ada lagi yang bisa menyelamatkan orang-orang dalam kelompoknya itu lagi. Di sisi lain, pamannya yang bernama Rustam, dia mau melaksanakan rencana Setupati yang terakhir, yaitu menyelamatkan desa Kanimanur dengan target seseorang yang sudah berbuat teror di sana. Tapi pamannya itu tidak mau kalau sampai target pekerjaannya kali ini sampai diketahui oleh Sultan. Akhirnya mereka pun membuat sandiwara kalau mereka berpura-pura akan pergi ke sana untuk tujuan perjodohan salah satu anak buahnya. Lalu Sultan berpikir ini adalah kesempatan yang bagus supaya bisa mengasingkan kelompoknya itu selama 6 bulan. Sesuai janjinya pada komisaris polisi. Maka Sultan pun menyatakan untuk ikut ke acara perjodohan itu. Saat acara perjodohan, karena memang sudah diatur kalau hanya untuk pura-pura saja, agar perjodohannya itu gagal, tapi ternyata Sultan malah menganggap serius karena calonnya itu cantik. Dia bernama Rukmani, dan lalu menjadi bergantian kalau Sultan yang mengajukan diri untuk melamar Rukmani. Tapi sayang Sultan langsung ditolak. Dan karena penolakannya itu, akhirnya Sultan menjadikan alasan pada saudara-saudaranya kalau dia akan melakukan pendekatan pada Rukmani sampai dia mau menerima lamarannya. Meskipun harus tinggal selama 6 bulan lamanya di sana. Dan mereka semua juga wajib untuk ikut tinggal di sana. Di satu sisi, Sultan yang mengejar Rukmani untuk mendapatkan hatinya, sedangkan di sisi lain, teman-temannya memburu Jayaselan. Suatu hari, Rukmani tidak sengaja bertemu dengan Sultan dalam satu bus. Lalu dia bertanya pada Sultan, sebenarnya apa yang dia mau? Dan Sultan menceritakan kalau dia mau melaksanakan pesan ayahnya, bahwa dia harus memberikan sebuah cincin peninggalan ibunya kalau suatu saat dia ketemu dengan wanita yang ingin dia nikahi. Tapi tiba-tiba, Rukmani malah menancapkan jarum ke paha Sultan. Kemudian Rukmani mengajak Sultan ke sebuah kuil yang berada di atas bukit. Di sana dia berkata, kalau dia sudah bersumpah, siapa saja yang bisa membuat desanya bisa menjadi hijau kembali, maka dialah yang akan menjadi suaminya. Lalu setelah itu, di tengah-tengah desa sedang ada seseorang yang menjelaskan tentang masalah sebenarnya yang ada di desa itu, di mana masalah mereka bukan karena teror yang dilakukan oleh Jayaselan, tetapi di dalam tanah mereka ada kandungan material besi yang sangat banyak, sehingga ada seseorang pengusaha yang ingin menguasainya, lalu dengan sengaja membuat tanah mereka menjadi tandus, supaya para petani mau menjualnya. Dan menurut orang itu, satu-satunya cara menyelamatkan desa adalah dengan membuktikan bahwa tanah mereka adalah tanah yang subur. Adegan berganti. Saudara-saudara Sultan yang telah bersiap untuk menyerang Jayaselan di pasar, lalu secara kebetulan Sultan juga sedang berada di sana. Dia langsung mengamankan salah satu saudaranya yang sudah hampir melakukan penyerangan ke Jayaselan, yang akhirnya membuat Sultan marah pada saudara-saudaranya itu. Dan karena kejadian itu, Jayaselan mengamuk di desa. Dia menyiksa warga desa, termasuk keluarga Rukmani yang juga dianiaya olehnya. Lalu Sultan datang langsung menolongnya dengan melawan Jayaselan dan anak buahnya seorang diri. Sultan yang telah berhasil mengalahkan Jayaselan, akhirnya seluruh warga desa menganggap permasalahan di desanya telah selesai. Kemudian mereka pun kembali ke rumah. Tapi tiba-tiba saja, pengacara Sultan memberi kabar bahwa di sana, polisi sedang gencar-gencarnya menumpas para preman. Sehingga dia diminta untuk lebih lama menahan saudara-saudaranya agar jangan kembali dulu ke rumah untuk saat ini. Dan demi untuk bisa menahan mereka lebih lama di sana, akhirnya Sultan memutuskan untuk membuat pemandangan desa itu menjadi hijau, dengan mengajak saudara-saudaranya itu untuk bertani. Dan mereka pun mulai mengolah lahan-lahan pertanian yang selama ini tertidur. Namun beberapa saudaranya berusaha meminta Sultan untuk bisa kembali ke rumah. Namun Sultan tidak menyetujuinya. Dan bahkan dia menantang untuk bertarung dengan siapa saja yang merasa keberatan dengan keputusannya itu. Sultan mencoba untuk menjelaskan pada pamannya
akan rencana dia yang ingin merubah saudaranya itu agar tidak lagi berbuat kriminal. Dan dia meminta waktu 6 bulan untuk merubah mereka. Dan jika tidak berhasil, maka Sultan akan meninggalkan semuanya dan dia tidak akan pernah kembali. Tapi Sultan meminta pamannya untuk tetap merahasiakan rencananya itu. Singkat cerita, di mana seluruh warga desa melihat hasil dari kerja keras Sultan dan yang lainnya, di mana lahan-lahan itu sudah mulai tumbuh padi. Dan akhirnya Rukmani menyetujui lamaran Sultan kepada dirinya. Namun di sisi lain, pengusaha yang dari awal mengincar proyek di desa itu marah-marah kepada Menteri Pertambangan karena telah membatalkan rencana proyeknya. Alasan dia adalah karena dia telah gagal membuktikan kalau di sana adalah tanah yang tandus. Yang kenyataannya saat ini, di sana sudah banyak tanaman hijau. Namun mungkin karena memang penjahat, ternyata dia tetap akan berusaha menghancurkan desa itu kembali. Di sisi lain, secara diam-diam Sultan menjual rumah dan menguras tabungannya untuk membeli lahan pertanian di sana, yang dibagikan ke saudara-saudaranya supaya mereka tidak lagi berprofesi sebagai preman. Tapi dalam perjalanan pulang, dia diserang oleh seseorang yang menyebabkan pamannya tewas. Yang ternyata, hal itu didalangi oleh pengusaha yang proyeknya telah dibatalkan, sehingga memicu saudara-saudaranya untuk balas dendam karena kematian pamannya. Namun karena Sultan menghalangi mereka, sehingga membuat salah satu dari mereka menantang Sultan untuk bertarung. Dan walaupun Sultan yang memenangkan pertarungan, tetap saja mereka pergi meninggalkan Sultan. Dan saat Jayaselan mengetahui Sultan sudah tinggal sendirian, maka desa itu pun kembali diserang oleh anak buahnya Jayaselan untuk dibakar. Sultan pun berusaha untuk menghadapi mereka bersama para petani di sana. Namun saat Sultan sudah sangat terdesak, tiba-tiba muncullah saudara-saudaranya yang kembali untuk menolong Sultan. Sebab mereka baru mengetahui dari pengacara Sultan kalau selama ini ternyata Sultan sudah berbuat sangat baik pada mereka. Dan film pun berakhir. Jika kalian menyukai channel ini, jangan lupa di-subscribe. Dan jika ada film yang mau diceritakan, tolong tulis di kolom komen. Terima kasih dan sampai jumpa.